Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami. Kali ini kami akan membahas soal, nah ini nih, TPS yang kedua. Dan sebelumnya soal ini juga sudah kami upload di IG, di Line, ataupun di Facebook. Dan makasih sekali banyak yang menjawabnya betul. Tapi banyak juga yang masih kesulitan dan menanyakan. Nah, inilah saatnya kita menjelaskan. Dan nanti kalau misalkan ada kesulitan atau ada yang belum paham, silahkan komen di bawah ini. Oke, kita langsung saja nih. Jadi, di suatu tempat yang gelap ini, jadi intinya itu kita nggak bisa ngeliat lah intinya. Tempatnya gelap, nggak ada lampunya lah gitu. Nah, itu ada 3 pasang kaos kaki. Nah, tapi beda nih kaos kakinya. Anggap saja, ini namanya 3 pasang, jadi totalnya ada 6 kaos kaki ya. Anggap saja kaos kakinya itu putih, putih, hitam, misalkan ya hitam, kuning. Ini ngapain juga pakai kaos kaki kuning? Kuning. Nah, ini ada 6. Jadi ada 3 pasang. Nah, kamu akan mengambil 1 pasang kaos kaki. Nah, tentunya mau dipakai mungkin ya. Akan mengambil 1 pasang pokoknya. Nah, karena gelap, kita kan nggak tahu nih yang kita ambil nanti sepasang atau enggak gitu maksudnya. Jadi yang ditanyakan di sini adalah banyak minimal kaos kaki yang mesti kamu ambil. Nah, sebenarnya ini banyak langkah, salah satunya kita menggunakan logika aja deh misalkan. Kalau kalian menjawab 2, ya itu hoki banget kalau kalian dapatnya sepasang. Karena ini kaos kakinya itu nggak sebelahan, mungkin ngacak lah 6 itu. Jadi kalau kamu ngambil 2, belum tentu yang kamu ambil putih semua. Bisa jadi hitam semua. Nggak, maksudnya nggak, belum tentu sama ya. Jadi bisa jadi putih sama hitam yang kamu ambil. Itu kalaupun sepasang itu hoki banget. Nah, kalau kita mengambil 3 misalkan, itu juga bukan jaminan, nggak pasti juga yang kamu ambil itu ada yang sepasang. Bisa jadi kamu ambil putih 1, hitam 1, kuning 1. Nah, pahit-pahitnya 3 beda semua kan bisa. Tapi kalau yang kita ambil ada 4 kaos kaki, nah itu udah dapat dipastikan pasti minimal ada 1 pasang kaos kaki yang kalian ambil. Mungkin yang kamu ambil mungkin putih 1, hitam 1, kuning 1, kan 3 tuh. Lah satunya ngambil apa? Ya pasti kalau nggak putih, hitam ya kuning. Jadi nanti ada 2 pasang kaos, ada sepasang kaos kaki yang kamu ambil. Atau bisa jadi 4 itu yang kamu ambil putih 2 sama hitam 2 bisa jadi. Nah, kalau 5 sama 6 ya itu udah pasti ada 1 pasang ya yang diambil. Tapi di sini yang diminta adalah minimal. Nah, itu kalau kita menggunakan logika. Nah, bisa juga kita menggunakan metode lain nih. Biasanya menggunakan ini nih, PSM. Apa itu PSM? Waduh, apa meneh kuy. Jadi lebih aneh lagi nih PSM. Tapi ini ilmu matematika ya. Nanti kalian akan dapat nanti ketika kuliah. Nah, konsepnya begini. Jika n plus 1 atau lebih objek ditempatkan dalam n buah wadah atau kotak untuk n bilangan asli, jadi n itu nggak bisa 0, nggak bisa negatif ya. N itu 1, 2, 3, 4, 5, pokoknya bulat, positif. Nah, maka paling sedikit, nah ini nih, ada satu wadah atau kotak yang isinya 2 atau lebih objek. Nah, mungkin kalau teman-teman masih kesulitan memahami konsep ini, mungkin akan sedikit kami jelaskan nih. Jadi intinya, wadah atau kotak di sini kita anggap sebagai banyaknya jenis kaos kaki. Di sini kaos kakinya kan ada 3 jenis, 3 pasang ya, 3 jenis ya. Putih, hitam, kuning tadi kita anggap. Jadi wadahnya itu kita anggap di sini putih, kemudian hitam, dan kuning. Nah, kita anggap begini. Ada putih, ada hitam, ada kuning. Nah, di sini yang dimintakan, jadi ingat loh, di sini wadahnya itu N-nya adalah putih, hitam, kuning. Nah, di sini kita nggak mengambil, anggap saja kita balik deh. Kalau tadi kan kita akan mengambil intinya supaya dapat 1 pasang kaos kaki ya yang kita ambil. Nah, di sini nggak. Anggap saja itu ada wadah, kita akan meletakkan kaos kaki itu. Nah, jadi kita balik aja deh. Bukan mengambil tapi meletakkan. Nah, tapi wadahnya ada putih, hitam, sama kuning. Jadi, supaya ada 1 kotak atau wadah yang isinya 2 atau lebih objek, maka jawabannya adalah kita menggunakan n plus 1. Jadi banyaknya wadah adalah 3 ditambah 1 menjadi 4. Itulah konsep PSM. Tapi kalau kita buktikan pakai wadah, misalkan kita anggapnya begini. Di kotak ke-1 saya meletakkan 1 kaos kaki.
Di kotak yang kedua hitam, saya meletakkan satu kaos kaki. Di kotak yang ketiga, yaitu yang kuning, saya meletakkan satu kaos kaki. Otomatis ini logikanya masing-masing ada satu kaos kaki. Nah, supaya ada satu kotak yang isinya ada dua atau lebih kaos kaki, maka saya mesti meletakkan satu kaos kaki lagi kan? Bisa di putih, bisa di hitam, bisa di kuning. Bebas dimanapun itu, misalkan di hitam deh. Nah, jadi sudah ada yang dua kan? Jadi banyaknya kaos kaki yang diletakkan ada 4. Nah, bisa juga kita menggunakan metode itu. Dan ini biasanya banyak digunakan di soal-soal, misalkan selain ini ada banyak ya. Mungkin dalam eh, banyaknya siswa minimal yang ulang tahun di bulan yang sama. Nah, bulan yang sama, bulan itu kan ada 12. Maka supaya banyak siswa yang saya panggil misalkan itu minimal ada 2 yang ulang tahun di bulan yang sama, maka mesti memanggil 12 tambah 1, yaitu 13 siswa. Jadi kalau kalian memanggil 13 siswa, udah pasti nanti ada 2 siswa yang ulang tahun di bulan yang sama. Contohnya kayak gitu. Oke, sampai di sini penjelasan kami. Jika ada yang mau ditanyakan, langsung ketik di kolom komen. Nah, sebelum selesai, kita selalu mengingatkan teman-teman untuk follow akun kami di IG, di Line, dan juga di Facebook. Dan semua video yang kami upload selalu kami upload juga di YouTube. Dan kami juga ada akun lain ya, yaitu di TikTok, di Hello, dan juga di Sestik. Khusus 3 akun itu isinya adalah langkah-langkah cepat, tips menghitung cepat, dan lain-lain. Jadi ikuti kami di semua akun kami. Oke, sekian pembahasan kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.